Halo guys, welcome back di Endosteo dengan saya, Ong. Nah, di video saya kali ini, saya ingin berbagi beberapa tips-tips dasar mengenai apa saja yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan kalau kita sedang ada skoliosis. Jadi memang selama ini saya belum pernah membahas atau membuat video mengenai skoliosis karena guys, skoliosis atau terapi skoliosis itu sangat-sangat spesifik terhadap individu yang sedang mengalami skoliosis tersebut. Jadi sayangnya tidak ada satu latihan rehab yang bisa saya bagikan ke Anda semua yang bisa dilakukan untuk semua orang yang mengalami skoliosis, karena lagi-lagi terapi rehab untuk seorang skoliosis itu sangat spesifik terhadap individu tersebut, tergantung dari kurvanya, bengkoknya ke arah mana, usianya berapa. Jadi yang saya mau bagikan di video ini hanyalah saran-saran general yang bisa semua orang di kita pelajari dan lakukan. Perlu diingat kalau misalnya tulang punggungnya itu bengkok atau miring ke sebelah akibat dari tulang kaki yang panjang sebelah, itu bukan yang dimaksud dengan skoliosis. Jadi pertama-tama kita kenali terlebih dahulu jenis skoliosis yang akan saya bahas di video ini. Jadi skoliosis yang akan saya bahas di video ini adalah jenis yang paling umum, bernama AIS. AIS adalah singkatan dari Adolescent Idiopathic Scoliosis. Jadi adolescent itu artinya remaja, idiopathic itu artinya penyebabnya masih belum diketahui, dan S untuk skoliosis. Jadi sesuai dengan namanya, idiopathic, sayangnya sampai sekarang komunitas medis dan riset-riset ilmiah masih belum menemukan yang secara pasti penyebab dari AIS tersebut. Karena penyebab utamanya pastinya seperti apa masih belum diketemukan, jadi sulit juga untuk mencari cara mencegah AIS ini bagaimana. Jadi AIS ini umumnya sesuai dengan namanya, A yaitu adolescent yang artinya remaja, umumnya mengefek kepada anak-anak remaja, tapi lebih umum lagi pada anak-anak remaja perempuan. Dan biasanya gejala awal-awal dari tulang punggung bengkok atau skoliosis ini akan pertama kali terlihat pada saat anak itu memasuki usia 9 atau 10 tahun, dan skoliosis ini akan berpotensi untuk memperparah atau bisa tambah bengkok sampai selama anak itu di masa-masa pertumbuhan atau masa remaja, yaitu dari umur 9 atau 10 tahun sampai umur 18 tahun. Tetapi pada saat yang sama, antara umur 9-10 tahun sampai ke 18 tahun inilah adalah saat-saat masa-masa keemasan bagi tenaga medis untuk bisa meluruskan tulang punggungnya secara alami tanpa menggunakan operasi. Inilah alasan utama mengapa mendeteksi skoliosis secara dini itu sangat-sangat penting sekali. Karena kalau misalnya kita mendeteksi skoliosisnya dan baru mulai untuk meluruskan tulang punggungnya tanpa menggunakan operasi, saat anak itu sudah beranjak usia 20 atau 21 tahun atau mungkin 25 tahun, itu sudah telat. Karena tulang punggungnya sudah berhenti atau masa pertumbuhannya dari tulang punggungnya sudah selesai, yang tidak memungkinkan untuk skoliosisnya bisa berubah bentuk. Jadi berapapun derajat kemiringan dari skoliosis itu, pada saat anak itu sudah usia 25 tahun atau ke atas, itu tidak bisa berubah lagi. Tidak bisa tambah bengkok, tidak bisa tambah lurus, ya sudah fix seperti itu. Maka dari itu penting selagi masa puber kita mendeteksi dini supaya bisa dilakukan penanganan secepatnya. Berikut ada beberapa tips-tips dasar yang bisa kita lakukan kalau kita menduga atau kita mendeteksi bahwa anak kita atau kita sendiri sedang mengalami skoliosis. Jadi pertama-tama kita mulai dulu dari dua hal yang harusnya kita hindari kalau kita ada skoliosis. Yang pertama, hindari tidur tengkurap. Yang kedua adalah hindari bawa beban-beban atau barang yang terlalu berat, terutama tas atau backpack. Karena dua hal ini akan dapat memperparah skoliosis kita. Sekarang ada 4 hal yang sebaiknya kita lakukan. Yang pertama-tama adalah menjaga postur duduk yang baik. Nah, postur duduk yang baik itu seperti apa? Itu semua sudah saya bahas di video-video yang sudah saya buat sebelumnya, dan link ke video tersebut akan saya taruh di sini. Jadi silakan pelajari, klik link tersebut untuk mempelajari cara duduk yang benar. Hal kedua yang sebaiknya kita lakukan itu untuk melakukan latihan rehabilitasi spesifik atau khusus untuk skoliosis. Ada dua jenis latihan rehabilitasi medis yang terbukti secara ilmiah mampu mengurangi kebengkokan miringan dari skoliosis. Yang pertama bernama Schroth, jadi terapi latihan rehabilitasi metode Schroth. Yang kedua itu adalah SIAS. Jadi SIAS itu adalah singkatan dari
Scientific Exercise Approach to Scoliosis. Jadi silakan temukan latihan-latihan Schroth atau CS ini yang terdekat di kota-kota Anda. Hal ketiga yang bisa kita lakukan yaitu untuk melakukan terapi. Terapi jenis apa yang bisa kita lakukan? Yaitu terapi jenis seperti fisioterapi, chiropractic, maupun saya osteopat atau terapi osteopati. Nah, silakan mencari atau menemukan terapi jenis-jenis tersebut yang terdekat di kota Anda. Hal keempat yang bisa kita lakukan, dan saya bilang hal terakhir keempat ini adalah yang paling penting dari semuanya, yaitu untuk melakukan bracing. Dan bracing di sini yang saya maksud itu biasanya bisa didapatkan dari klinik-klinik yang khusus untuk skoliosis. Jadi klinik khusus skoliosis yang bisa mendesain bracing ini itu bukan beli jadi ya, tapi bracing yang didesain secara khusus untuk skoliosis anak tersebut. Dan biasanya skoliosis ini itu dibutuhkan untuk memakai bracing secara konsisten setiap harinya. Dan saya yakin banyak anak-anak yang akan mengeluhkan saat dipaksa menggunakan bracing ini. Tapi penggunaan bracing secara konsisten itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Minimal selama 13 jam setiap harinya. Jadi disinilah pentingnya tugas orang tua atau tugas orang-orang di sekitar anak tersebut untuk men-encourage, untuk menyemangati anak tersebut memakai bracing ini secara selama mungkin setiap harinya, karena hal inilah yang dapat memastikan bahwa tulang punggungnya bisa berkurang kemiringannya atau bisa melurus seperti normalnya. So thank you buat semuanya sudah nonton video saya ini. Saya harap video ini dapat mencerahkan kita semua. Dan silakan juga untuk share ke teman-teman atau kerabat-kerabat Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi di dalam video saya ini. Juga jangan lupa untuk subscribe ke channel saya ini dan like this video.